Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang besarnya tembok besar Tiongkok? Keajaiban arsitektur ini membentang sejauh 13.000 mil, melampaui panjang tembok manapun di bumi. Hal ini tersebar di banyak provinsi dan wilayah, sebuah bukti kekuatan dan ketahanan historis Tiongkok, sebuah perwujudan kecerdikan dan daya tahan manusia. Tembok besar Tiongkok adalah bukti masa ketika tembok tidak hanya menjadi penghalang, namun juga simbol kekuasaan dan keabadian. Bayangkan sebuah tembok yang membentang lebih dari 13.000 mil. Itu banyak sekali batu batanya. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun struktur sebesar itu? Anda mungkin bertanya. Ya, pembangunan tembok besar bukanlah urusan satu dinasti saja. Ini mencakup beberapa dinasti. Masing-masing berkontribusi pada panjang dan bentengnya. Namun, dinasti Ming yang memerintah dari abad ke-14 hingga ke-17 lah yang memainkan peran penting dalam pembangunannya. Dindingnya juga tidak seragam. Tinggi dan lebarnya bervariasi. Sama seperti dinasti-dinasti yang berbeda-beda dalam teknik konstruksi dan bahan-bahannya di daerah-daerah tertentu. Tembok itu tingginya hanya 10 kaki, sementara di daerah lain tembok itu menjulang setinggi 16 kaki. Lebarnya juga cukup bervariasi sehingga memungkinkan beberapa tentara berbaris berdampingan, sebuah bukti tujuan militer aslinya. Jadi struktur kolosal ini dibangun selama berabad-abad. Tidak dalam sehari. Roma memiliki persaingan yang serius sekarang. Tembok besar sebenarnya terbuat dari apa? Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa struktur kolosal ini bukan sekadar batu bata dan mortir. Tembok besar dibangun menggunakan berbagai bahan lokal, termasuk tanah, kayu, dan batu bata. Tapi ini kerennya. Di beberapa bagian, ketan digunakan sebagai perekat dalam adonan. Ya, Anda tidak salah dengar. Ketan bergerak melampaui bahannya. Mari kita singkirkan mitos populer tentang tujuan utama tembok besar. Bertentangan dengan anggapan umum bahwa tembok ini dibangun untuk menghalangi tentara yang menyerang, tembok besar berfungsi sebagai pertahanan terhadap suku-suku nomaden dan serangan. Tujuannya lebih beragam dan kompleks, yaitu sebagai sarana pengawasan perbatasan dan pengaturan perdagangan di jalur sutra yang bersejarah, mulai dari beras ketan hingga pengawasan perbatasan. Tembok besar lebih dari sekedar tembok. Ini adalah bukti kecerdikan manusia dan simbol ketahanan Tiongkok yang abadi. Tembok besar juga memiliki sisi gelap, setujukah Anda? Pembangunannya memakan banyak korban jiwa. Sejumlah besar pekerja, tentara dan tahanan terlibat dalam penciptaannya. Memang benar, perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta nyawa mungkin telah hilang selama proses konstruksi. Jumlah korban jiwa yang sangat besar ini menyebabkan tembok besar dijuluki sebagai kuburan terpanjang di dunia. Ini adalah pengingat yang menyedihkan atas pengorbanan yang dilakukan untuk menciptakan monumen besar ini. Secara lebih ringan, mari kita bahas mitos yang sudah lama ada. Banyak yang percaya tembok besar terlihat dari luar angkasa dengan mata telanjang. Tapi ini tidak benar. Meskipun dapat dilihat dari orbit rendah bumi, hal itu hanya dapat dilihat dengan bantuan tertentu. Jadi, jika Anda merencanakan perjalanan luar angkasa hanya untuk melihatnya sekilas, Anda mungkin ingin mempertimbangkannya kembali. Ini bukan hanya tembok. Ini adalah monumen bagi orang-orang yang membangunnya. Dan tidak, Anda tidak dapat melihatnya dari luar angkasa. Lalu apalagi yang membuat tembok besar begitu istimewa? Menara pengawas tentu saja merupakan fitur menonjol yang tersebar di sepanjang tembok. Struktur ini memiliki berbagai tujuan strategis. Mereka digunakan untuk pengawasan, memungkinkan tentara mengawasi potensi ancaman. Tapi mereka lebih dari sekedar pengintai. Menara-menara ini merupakan pusat komunikasi integral untuk memberi sinyal kebakaran dan menara mercusuar digunakan untuk mengirim pesan di sepanjang dinding, memastikan garnisun di sekitarnya segera diperingatkan akan bahaya yang datang. Tembok bukan sekedar penghalang fisik. Ini merupakan elemen penting dari strategi militer yang lebih luas. Namun tembok besar lebih dari sekadar marmer militer. Itu juga merupakan ikon budaya. Ini adalah simbol kekuatan dan ketahanan historis Tiongkok. Sebuah monumen yang telah melewati pasir waktu. Hal ini tidak hanya terlihat dalam bentuk fisiknya, tetapi juga kehadirannya dalam sastra Tiongkok. Seni dan budaya populer. Tembok tersebut, dengan kemegahan dan sejarahnya, telah menjadi menginspirasi banyak karya dan referensi selama berabad-abad. Ini adalah bukti semangat rakyat Tiongkok, sebuah mercusuar dari ketekunan dan keuletan mereka.
Dari kekuatan militer hingga simbol budaya, tembok besar Tiongkok adalah bukti kekuatan dan ketahanan historis Tiongkok.